Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang saya hormati Ibu Irmawati sebagai penguji hari ini dan Ibu Vivi sebagai coach dan Pak Madandri sebagai kepala sekolahku, mentorku. Baiklah, saya akan memaparkan hasil laporan aktualisasi saya. Ya. Adapun kegiatan aktualisasi saya yaitu meningkatkan kemampuan belajar siswa melalui media audiovisual dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen di SMP Satap Negeri 3 Ongkamalino. Nah, mohon maaf di lembar persetujuan yang ada itu ada terjadi kesalahan pengetikan sehingga di situ ada pemanfaatan, tapi judul yang sebenarnya adalah meningkatkan kemampuan belajar siswa. Adapun kegiatan yang saya lakukan ada 4 kegiatan, yaitu pertama konsultasi dengan kepala sekolah mengenai rancangan aktualisasi, kemudian kegiatan kedua yaitu menyiapkan perangkat pembelajaran, yang ketiga yaitu melaksanakan pembelajaran, dan kegiatan yang keempat adalah evaluasi pembelajaran. Untuk kegiatan pertama, tahapan yang pertama yaitu yang saya lakukan adalah mengkonsultasikan kegiatan rancangan aktualisasi kepada pimpinan. Dari kegiatan ini, nilai-nilai dasar ASN yang diaktualisasikan adalah nasionalisme, di mana sebelum memulai kegiatan ini tentunya saya berdoa kepada Tuhan supaya diberikan kemudahan, kelancaran dalam melaksanakan kegiatan aktualisasi ini. Kemudian nilai dasar yang diaktualisasikan selanjutnya adalah etika publik, di mana ketika berkonsultasi dengan mentor, saya sebagai peserta latsar berkomunikasi dengan sopan dan tentunya bersikap hormat, di mana kepala sekolah adalah atasan atau pimpinan saya. Kemudian dalam kegiatan tahapan kedua yaitu menjelaskan tujuan dan manfaat kegiatan yang dilaksanakan. Adapun nilai-nilai dasar di sini yang diterapkan atau yang diaktualisasikan adalah akuntabilitas, ada transparan dan kejelasan target, di mana ketika saya menjelaskan tujuan dan manfaat kegiatan ini kepada mentor, harus secara transparan, terbuka, jelas target tujuan dari kegiatan ini. Kemudian etika publik, di mana saya berbicara dengan sopan, ramah, dan terbuka dengan mentor. Kemudian ada komitmen mutu, di mana tujuan dan manfaat dari kegiatan yang akan dilaksanakan ini adalah saya menerapkan sesuatu yang baru, inovatif, dan tentunya punya orientasi, punya tujuan untuk perbaikan tentunya nanti ke depan dalam pendidikan, khususnya dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen di Satap 3 Ongkamalino. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu mendiskusikan langkah-langkah yang akan dilakukan serta meminta arahan dari pimpinan. Nah, nilai-nilai dasar ASN yang diaktualisasikan di sini yaitu ada akuntabilitas, ada kejelasan tentang setiap langkah-langkah yang akan dilakukan dalam melaksanakan proses aktualisasi. Kemudian nasionalisme, di sini ada ketuhanan, ada persatuan, ada kerakyatan. Tentunya terus senantiasa berdoa selalu melibatkan Tuhan dalam setiap kegiatan. Kemudian persatuan dan ada kerakyatan. Kemudian ada etika publik, yaitu sopan terhadap mentor ketika berbicara, kemudian bersikap hormat kepada mentor. Kemudian ada komitmen mutu, tentunya dalam mendiskusikan langkah-langkah ini tentu harus memikirkan efektif, efisien, orientasi mutu dari kegiatan ini. Kemudian tentunya ada kerja keras di sana, ada disiplin yang harus dibutuhkan di sini agar supaya kegiatan ini dapat terlaksana. Kemudian keterkaitan dengan agenda 3 yaitu dalam hal wall of government, yaitu kegiatan koordinasi dengan pimpinan terdapat kegiatan ini, yaitu dalam hal koordinasi. Tentunya koordinasi dengan kepala sekolah sangat dibutuhkan
agar supaya ada masukan, ada arahan, bahkan bimbingan dari pimpinan demi mencapai tujuan bersama terpadu dalam satu permasalahan yang terkait dengan pelayanan publik yang ada di SMP Satap Negeri 3 Ongka Malino. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu menyiapkan perangkat pembelajaran. Di sini yang pertama yang saya lakukan adalah membuat perangkat pembelajaran RPP yang saya laksanakan pada tanggal 16 Juni. Nah, nilai-nilai dasar ASN yang diaktualisasikan dalam membuat perangkat pembelajaran RPP yaitu akuntabilitas, ada konsisten dan tanggung jawab, di mana saya sebagai guru agama Kristen harus membuat perangkat pembelajaran ini harus sesuai dengan standar kompetensi, harus sesuai dengan silabus, dengan program semester, itu harus saya lakukan konsisten dengan apa yang menjadi bahan dari perangkat pembelajaran. Kemudian ada tanggung jawab. Saya sebagai guru harus punya tanggung jawab membuat RPP karena ini akan dijadikan acuan dalam proses pembelajaran. Kemudian tahapan kegiatan yang kedua yaitu membuat media pembelajaran. Nilai-nilai dasar ASN yang diaktualisasikan di sini yaitu yang pertama adalah akuntabilitas, tanggung jawab. Kemudian ada etika publik, di mana saya dengan tulus melakukan ini meskipun harus belajar, berusaha, karena ini sesuatu yang baru tentunya bagi saya, harus belajar bagaimana untuk membuat video, mencari bahan-bahan referensi, makanya perlu ketulusan di sini, perlu tulus. Kemudian komitmen mutu, inovatif, menciptakan sesuatu yang baru dalam pembelajaran, sehingga siswa pun tidak akan bosan, karena ada sesuatu yang baru yang akan dilakukan dalam pembelajaran. Kemudian tentunya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan belajar siswa. Kemudian ada nilai anti korupsi, di mana kerja keras. Tentunya dalam hal ini saya merasa bahwa saya bekerja keras untuk mempersiapkan proses pembelajaran yang ada. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu membuat absen kontrol ibadah di gereja masing-masing, yang saya kerjakan tanggal 24 Juni 2021. Di sini nilai-nilai dasar ASN yang diaktualisasikan yaitu ada komitmen mutu dan akuntabilitas. Ini sesuatu yang baru dalam hal pembelajaran agama Kristen karena selama ini guru agama pun tidak pernah mengontrol kegiatan peribadatan dari siswa, dan kali ini saya membuat sesuatu yang baru di mana siswa Kristen memiliki absen kontrol dalam bentuk buku kontrol yang sudah saya buat. Nanti di situ ada tanda tangan yang diketahui oleh siapa yang memimpin ibadah, tanda tangan dari orang tua, kemudian tanda tangan dari saya pribadi sebagai guru agama Kristen. Nah, siswa dikatakan ada buku kontrolnya ketika dia mengumpulkan kembali untuk diberikan tanda tangan dari guru agama Kristen, dan siswa dianggap hadir mengikuti kegiatan ibadah di gereja. Kemudian keterkaitan dengan agenda 3, yaitu manajemen ASN, di mana kegiatan ini merupakan bagian dari profesionalisme seorang guru, bagaimana seorang guru agama Kristen dan juga sebagai seorang ASN harus bisa menyusun dan menetapkan apa yang menjadi kebutuhan dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan belajar siswa. Kemudian ada pelayanan publik, di mana kegiatan ini, kegiatan menyiapkan perangkat pembelajaran merupakan bagian dari pelayanan publik karena apa yang dibuat, baik RPP, media pembelajaran, dan absen kontrol adalah sesuatu yang digunakan untuk kemajuan pembelajaran dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian kegiatan yang ketiga yaitu melaksanakan pembelajaran. Saya melaksanakan pembelajaran kepada kelas 7 dan kelas 8. Tanggal 30 Juni saya mulai kegiatan ini dengan memulai kegiatan dengan berdoa. Tanggal 30 Juni di kelas 8 dan tanggal 1 Juli itu di kelas 7. Tahapan-tahapan ini sama saya kerjakan, laksanakan baik di kelas 8 dan kelas 7. Nilai dasar ASN yang diaktualisasikan adalah sopan, adil, kemudian ada nasionalisme yaitu ketuhanan, ada akuntabilitas yaitu tanggung jawab. Di sini dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran ini memang ada kendalanya karena pas waktu mengajar di kelas 8 itu ada pemadaman listrik. Jadi saya berusaha agar supaya kegiatan ini harus bisa terlaksana. Nah, tahap awal yang pertama itu mulai kegiatan dengan berdoa.
Di kelas 8 dan kelas 7 sama-sama ada tahapan ini. Kemudian tahapan yang kedua yaitu mengabsen kehadiran siswa. Tentunya ini tanggung jawab saya sebagai seorang guru harus terus mengecek kehadiran siswa, apa yang menyebabkan siswa tersebut tidak masuk, kalaupun ada yang tidak masuk, dan tentunya jadi bahan buat saya untuk terus menilai perkembangan siswa. Kemudian yang ketiga, yaitu menyampaikan model pembelajaran yang akan diterapkan. Saya di sini menjelaskan kepada siswa bahwa ada model pembelajaran yang akan dilaksanakan. Di kelas 8, harusnya saya akan membawakan model pembelajaran itu dalam model video. Namun karena ada pemadaman listrik, saya ganti dengan PPT, yang kemudian dengan cara laptop saya letakkan di depan kelas. Kemudian siswa, namun saya bertanya dulu kepada siswa, apakah bisa seperti ini? Apa bisa di bagian belakang bisa melihat sampai ke depan? Siswa mengiyakan dan saya mulai memaparkan PPT. Saya menggunakan PPT di kelas 8 dan di kelas 7 saya menggunakan model pembelajaran dengan video. Nilai-nilai dasar ASN yang diaktualisasikan di sini yaitu komitmen mutu. Yang tadi, inovasi. Tentunya ada sesuatu hal yang baru, pembelajaran menggunakan media video, model pembelajaran menggunakan video, dan kemudian ada akuntabilitas, ada kejelasan di sini. Apa yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Kemudian tahapan yang keempat yaitu melakukan apersepsi dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Di sini saya melakukan adalah menyampaikan materi yang akan dipelajari, kemudian kaitannya dengan materi yang sebelumnya yang sudah dipelajari kepada peserta didik. Nah, di sini siswa-siswa pun ketika melaksanakan pembelajaran ini saya beri apresiasi karena ternyata ada perbedaan. Mereka lebih bersemangat, ada yang biasanya di kelas itu siswanya tidak aktif, ada yang mulai aktif, yang mulai menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang ada. Nah, nilai-nilai dasar ASN yang diaktualisasikan di sini adalah akuntabilitas dan etika publik. Kemudian tahapan yang kelima yaitu memberikan penugasan kepada siswa terkait materi yang telah diajarkan. Saya memberikan penugasan kepada siswa untuk dikerjakan di hari itu, dan nilai-nilai dasar yang diaktualisasikan di sini adalah akuntabilitas, konsisten dan tanggung jawab, karena seperti biasanya setiap kali kita mengadakan pembelajaran pastinya ada tugas dan ini dilakukan secara konsisten terus-menerus setiap kali ada pertemuan. Kemudian ada tanggung jawab di sini, saya sebagai seorang guru harus memberikan tugas supaya melihat bagaimana perkembangan dari siswa. Kemudian ada nasionalisme di sini, ada ketuhanan. Terus berdoa agar supaya siswa-siswa ini terus diberikan hikmat, terus diberikan kepintaran agar supaya nantinya terciptalah generasi-generasi yang berintelektual dan punya karakter. Kemudian komitmen mutu di sini adalah tujuan, kembali tujuan yaitu untuk meningkatkan kemampuan belajar dari siswa, tentunya lewat tugas ini yang menjadi tujuannya supaya terukur sampai di mana kemampuan siswa ini. Kemudian ada nilai anti korupsi, di mana secara mandiri saya kerja memberikan penugasan kepada siswa dan bekerja keras agar supaya materi yang sudah diajarkan ini bisa tersampaikan kepada siswa dan dipahami oleh siswa, dan saya akan bisa mengukur itu lewat pemberian tugas. Kemudian tahapan yang keenam yaitu menutup pembelajaran. Nilai-nilai dasar ASN yang diaktualisasikan adalah etika publik yaitu sopan dan drama, dan nasionalisme yaitu ketuhanan, di mana saya meminta siswa untuk memimpin doa tentunya harus dengan sopan, saya harus berbicara, harus ramah kepada mereka sehingga mereka pun termotivasi, punya keberanian untuk memimpin doa. Kemudian nasionalisme yaitu ketuhanan, yaitu kita terus melibatkan Tuhan dalam setiap aktivitas kita. Keterkaitan dengan agenda 3. Kegiatan ini berkaitan dengan manajemen ASN dan pelayanan publik. Manajemen ASN di mana saya bertanggung jawab dalam melakukan pembelajaran kegiatan aktualisasi untuk meningkatkan kemampuan belajar siswa. Dan pelayanan publik yaitu saya melakukan pelayanan ini untuk memenuhi kebutuhan dari peserta didik.
kegiatan pembelajaran ini merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan. Ini menjadi kebutuhan peserta didik. Kemudian kegiatan yang keempat yaitu evaluasi pembelajaran. Tahapan yang pertama yang saya lakukan adalah menyiapkan soal evaluasi. Saya kerjakan di tanggal 5 sampai 6 Juli untuk mempersiapkan soal evaluasi untuk kelas 7 dan kelas 8. Ya, nilai-nilai dasar yang diterapkan yang diaktualisasikan di sini adalah akuntabilitas, yaitu tanggung jawab, kemudian ada anti korupsi, kemudian ada komitmen mutu. Ini yang saya laksanakan ketika menyiapkan soal evaluasi. Kemudian yang tahapan yang kedua yaitu melaksanakan kegiatan evaluasi. Tanggal 8 sampai tanggal 9 Juli 2021. Tanggal 8 di kelas 8, tanggal 9 di kelas 7. Di sini nilai dasar ASN yang diaktualisasikan adalah nasionalisme, ketuhanan. Tentunya sebelum memulai kegiatan evaluasi kita berdoa dulu sama-sama, saya bersama siswa berdoa supaya diberikan kelancaran, kemudahan dalam setiap proses evaluasi yang ada. Kemudian ada etika publik. Saya dengan sopan, terbuka kepada siswa, memberitahukan ini jumlah soalnya. Untuk kelas 8 itu ada 15 nomor, dan untuk kelas 7 itu ada 5 nomor yang saya berikan kepada mereka. Saya harus sampaikan itu supaya mereka tahu juga bagaimana bentuk soal yang akan mereka kerjakan di evaluasi. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu memeriksa hasil evaluasi. Di sini nilai-nilai dasar aktualisasi yang di ASN yang diaktualisasikan adalah nasionalisme, akuntabilitas, ada etika publik, ada anti korupsi, dan ada komitmen mutu. Hasil dari siswa ini tentunya jadi bahan ukuran dan benar ketika menerapkan kegiatan ini menggunakan media audio visual, siswa-siswa lebih bersemangat dalam belajar. Dan hasilnya ada beberapa yang sudah saya lampirkan. Dalam lampiran saya, hasil yang dicapai oleh peserta didik ketika menggunakan media audio visual. Nah, keterkaitan dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN dan pelayanan publik. Saya bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan aktualisasi untuk meningkatkan kemampuan belajar siswa dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen. Kemudian dalam hal pelayanan publik, saya melakukan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang ada. Nah, dari hasil ini, kesimpulan yang saya ambil bahwa pelaksanaan aktualisasi telah terlaksana dan hal yang saya pelajari dan banyak hal yang saya pelajari dan dapatkan dalam pelaksanaan aktualisasi ini. Saya berusaha untuk meningkatkan kemampuan belajar siswa melalui media audiovisual, meskipun hasilnya belum maksimal, namun sudah ada peningkatan dibanding dengan sebelumnya. Dengan adanya pendidikan dan pelatihan dasar pola seperti ini, saya lebih memahami fungsi dan peran ASN, bagaimana harus bertindak, apalagi saya sebagai seorang guru agama, sebagai seorang ASN harus bertugas sebagai pelayan publik yang harus memberikan pelayanan yang maksimal buat peserta didik. Adapun rencana tindak lanjut yang akan saya laksanakan di sini, yang pertama meneruskan kembali kegiatan aktualisasi yang telah saya laksanakan. Kemudian terus menerapkan nilai-nilai dasar ASN sehingga dapat memaksimalkan tugas dan fungsi sebagai ASN sehingga profesionalitas dan integritas selalu terjaga. Kemudian yang ketiga, meningkatkan pelaksanaan pembuatan media pembelajaran, baik media audiovisual, media serba aneka, gambar fotografi yang inovatif untuk meningkatkan kemampuan belajar siswa. Kemudian yang keempat, terus berkomitmen untuk mewujudkan nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014, yaitu Kode Etik dan Kode Perilaku ASN. Demikian, inilah yang dapat saya paparkan hari ini. Mohon arahan saran dari Pak maupun penguji. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ibu Selvi. Ibu pakai waktu 20 menit ya untuk pemaparan. Silakan di-close ininya. Ya, oke, baik. Selanjutnya kami minta tanggapan dari Pak Mentor terkait dengan pelaksanaan aktualisasi yang dilaksanakan oleh Ibu Selvi. Silakan Pak Madandring. Buka dulu, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih Bu atas waktu yang diberikan kepada kami untuk menanggapi presentasi dari saudari Selvi tadi. Kalau menurut pengamatan saya, alhamdulillah dia bisa menampilkan dengan lancar dan maksimal. Berikut, kalau kita melihat waktu aktualisasi itu, di situ saya menilai Selvi cukup antusias, cukup menguasai bahan, terutama di dalam pengelolaan kelas. Jadi menurut saya tadi itu ya alhamdulillah sudah maksimal dia menampilkan apa yang dia telah laksanakan di sekolah. Saya rasa demikian Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mentor. Selanjutnya ada penguji untuk pembuktian dari apa yang dilakukan oleh Ibu Selvi melalui tanya jawab. Silakan Ibu Wati. Ya, terima kasih Ibu Coach, Ibu Pipi. Terima kasih kepada Pak Mentor yang sudah memberikan dukungannya pada pagi hari ini, kepada Ibu Silviana dalam memaparkan aktualisasi yang sudah dilakukan oleh Ibu Silviana di sekolah. Oke, langsung saja ya ke Ibu Silviana. Ibu Silviana sudah memaparkan apa yang sudah dilakukan 1 bulan penuh di sekolah dengan isu itu meningkatkan kemampuan belajar siswa melalui media audiovisual dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen di SMP Santap Negeri 3 Ongka Malino. Oke, tadi saya sudah mendengarkan seperti apa aktualisasi Ibu Silviana melakukan aktualisasi di sekolah itu, di mana ada tadi mati lampu ya. Iya Bu. Lampu. Jadi dalam proses aktualisasi itu diganti tadinya video, jadi ganti apa model pembelajarannya seperti apa tadi. Terus ya, oke. Saya langsung tanyakan saja Ibu Silviana. Ya, ini dulu pembuktian. Pembuktian ini konsultasi dengan mentor, ya oke, sudah ada surat persetujuannya. Penjelasan tujuan dan manfaat kegiatan penjelasan tujuan dan manfaat kegiatannya itu seperti apa itu yang disampaikan kepada Pak Mentor. Terus langkah-langkah ya. Saya lihat di sini juga belum ada absen siswanya. Ya, absen siswa. Terus buku kontrolnya ibadah ada, tapi pengisian buku kontrolnya itu belum dilampirkan juga. Yang di sini siapa yang harus isi ini? Hanya di sini yang kosong, dilampirkan yang kosong, belum ada siapa yang harusnya mengisi. Ya, di sini juga memberikan penugasan sudah terkait materi yang sudah dipelajari. Oke, itu ya tugasnya pengisian tadi ya dengan pilihan pilihan ganda memilih A, B, C itu ya penugasannya. Iya. Soalnya. Oke. Menyiapkan soal evaluasi. Oke. Ini rekapan nilai peserta, rekapan nilai siswa juga belum ada. Ya. Rekapan nilai itu seperti apa, terus dijelaskan dari nilai-nilai itu seperti apa, membuat media pembelajarannya juga karena belum ini media pembelajaran. Oke, mungkin Ibu hanya mau ini videonya boleh dianukan gitu. Videonya Bu, linknya. Ya, linknya. Nggak bisa diputar biar hanya sebentar, biar hanya ini untuk Iya. saja apakah videonya ada.
Jadi diputar ya. Bisa buka. Bisa, enggak. Ya, yang penting ada videonya ya, ada videonya, ada linknya yang di ini di laporan ada linknya. Oh ya ada. Jaringan mungkin ya Pak Ibu Sriviana. Yang jaringannya ya, yang penting ada kan? Ada Bu, ada Oke, videonya. yang penting ada, hanya dia tidak itu loadingnya tadi tadi dia hanya loadingnya. Oke, saya mau langsung saja. Tadi kan untuk pembuktiannya nanti dilengkapi lagi ya seperti apa yang saya bilang tadi. Terus lampirannya itu juga ini sudah ada per lampiran, mungkin hanya dokumen-dokumen foto-foto, tapi kalau ada dokumennya yang setiap tahapan kegiatan itu dokumennya juga dilampirkan di foto itu, ya. Jangan Iya, hanya Bu. foto semua, padahal ada dokumen yang harus dilampirkan di situ ya. Oke. Iya. Saya langsung saja seperti apa Ibu Sriviana melakukan aktualisasi dalam 1 bulan itu di sekolah, apalagi ada kendala seperti tadi disampaikan sudah mati lampu, tapi tetap Ibu Sriviana melakukan mengantisipasi supaya jalan kegiatan di kelas 8 ya. Iya, Bu. Tadinya di kelas 8. Oke. Jadi coba Ibu Sriviani ceritakan ketika ada masalah itu seperti apa yang sudah ada dalam benak Ibu Sriviani, muncul, mungkin pastikan seperti apa, harus seperti apa, tapi pasti itu ada nilai-nilai apa yang muncul ketika itu agar saya ini harus bisa melakukan aktualisasi walaupun mati lampu, tapi target saya apa, mungkin ada target yang harus dipenuhi di situ. Coba Ibu Sriviani ceritakan. Ya, Bu, pada tanggal 30 Juni ketika saya melaksanakan pembelajaran di kelas 8, waktu datang ke sekolah, waktu masuk kelas, listrik masih menyala. Pas sudah setel LCD-nya mau dikonekkan, pas ada pemadaman listrik. Dan yang sisa-sisa berkata, "Ibu, mati lampu." Saya panik, awalnya panik, Bu. Awalnya panik, bagaimana ini pembelajaran. Tapi untungnya karena kerja keras saya sudah menyiapkan PPT, karena saya mengantisipasi memang sebelumnya, jangan-jangan, karena memang di wilayah saya, khususnya Desa Trimus, memang sering kali ada pemadaman listrik. Makanya saya sudah antisipasi membuat PPT, tapi caranya saya tidak bisa bayangkan bahwa ternyata yang saya lakukan adalah laptop ditaruh di depan kelas, bagaimana anak-anak bisa menjangkau. Sedangkan di tengah situasi pandemi seperti ini, kita harus jaga jarak. Namun anak-anak pun karena antusias mereka melihat sesuatu yang baru yang dilaksanakan dalam kelas, sehingga mereka katakan, "Tidak apa-apa Ibu, taruh di depan saja, nanti kita meskipun jaga jarak, tapi agak ke depan sedikit supaya bisa dilihat gambar yang dimunculkan di laptop tersebut." Dan tentunya ini yang saya rasa, wah, ada kerjasama antara saya dan siswa, boleh terjalin di sini. Siswa memberikan masukan, "Ini begini Ibu, harus begini, laptopnya ditaruh di depan." Dan itu sama-sama kita kerjakan, dan akhirnya pelaksanaan pembelajaran ini bisa terlaksana meskipun dalam situasi pemadaman listrik. Kita masih bisa bekerja sama untuk terciptanya pembelajaran di kelas 8. Oke. Akhirnya terlaksana juga ya, mungkin selain ada kerjasama dengan siswa, mungkin Ibu Sriviani sendiri pasti ada tanggung jawab. Saya harus seperti ini kan? Ya. Saya punya tanggung jawab harus melaksanakan pembelajaran itu hari itu. Iya. Oke. Ya. Terus
Tapi siswanya tetap antusias kan mengikuti Iya, apa yang dilakukan dalam kegiatan itu. antusias, Bu. Ya. Mungkin hanya apa pemanfaatan untuk Ibu Silviana sendiri dalam melakukan aktualisasi selama 1 bulan penuh ini, apalagi tadi seperti masa pandemi ini, seperti apa itu pemanfaatan untuk diri Manfaatnya sendiri? dalam Satu kali bagi saya saya, tanya, satu kali dijawab. Pemanfaatan diri sendiri untuk sekolah dan bagaimana kontribusinya terhadap visi misi daerahnya dalam melakukan aktualisasi ini. ya Bu. Manfaatnya bagi saya pribadi khususnya banyak hal yang bisa saya pelajari selama 30 hari ini. Saya mempelajari hal-hal baru, membuat video, bagaimana edit video yang tadinya saya gatek dengan video seperti ini. Saya harus belajar, berusaha untuk tentunya untuk kemajuan dari peserta didik dan kemajuan untuk diri saya pribadi sendiri. Tentunya karena banyak belajar. Dan bagi institusi atau bagi SMP yang tempat saya mengabdi, di mana tentunya ada satu perubahan dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan, yang awalnya yang seperti saya sudah cantumkan dalam rancangan saya bahwa awalnya hanya monoton karena ceramah, dan ketika ada penggunaan media ini, pemanfaatan media ini, tentunya ada sesuatu perubahan yang baru yang terjadi di institusi, khususnya dalam proses pembelajaran pendidikan agama Kristen. Dan untuk visi misi daerah, yaitu ini kegiatan ini, aktualisasi ini menunjang untuk kemajuan kualitas pendidikan di Kabupaten Parigi Motong. Ya. Oke, itu ya. Terus tadi kan sudah ada tindak lanjutnya. Jadi tadi harapannya Pak Mentornya lebih diinikan lagi dalam melakukan aktualisasi dan pembelajaran nanti di sekolah Tiga Ongka Malino khususnya agama Kristen. Terus gimana nanti tindak lanjut Ibu Silviani dalam melakukan aktualisasi setelah melakukan dalam pelatihan ini nanti? Ini kan ceritanya sudah jadi ASN nih 100%. Seperti apa nanti tindak lanjutnya? Tindak lanjutnya yaitu nanti tetap kegiatan sama seperti yang saya lakukan ketika aktualisasi akan terus saya lakukan, terus membuat media-media pembelajaran, bukan hanya media audiovisual, tapi di situ ada media serba aneka, ada fotografi, cari hal-hal yang baru, yang inovatif untuk kemajuan peserta didik tentunya. Kemudian tentunya sebagai seorang ASN, saya harus tetap terus menerapkan nilai-nilai dasar ASN, dan tentunya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, seorang ASN memiliki kode etik dan kode perilaku yang harus terus saya laksanakan sebagai guru agama Kristen dan sebagai seorang ASN. Dan ini yang jadi komitmen saya ketika diberi kesempatan untuk mengabdi kepada negara, jadi seorang ASN, nilai-nilai ASN harus saya terapkan di tengah aktivitas saya sebagai pelayan publik di SMP Satap Negeri 3 Ongka Malino. Ya, oke. Tadi artinya Ibu Silviani kekeh ini, jadi harus ASN yang saya harus tanamkan nilai dasar ASN. Tadinya Ibu nilai dasar PNS sudah ya? Ya Ibu? Ibu coachnya nilai dasar PNS. PNS bukan ASN. Sekarang sudah nilai dasar PNS. Ya, oke. Itu tadi kan Ibu Silviani sudah kekeh ini. Jadi ASN yang harus yang profesional. Saya mau tanyakan 3 fungsi ASN itu apa? Pelaksana kebijakan, Ya. pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa. Ya, oke. Ya, betul-betul ya. Itu harus ditanamkan pada diri Ibu Silviani sebagai ASN yang profesional dan berkarakter seperti yang sudah didapatkan di pelatihan Latsar. Oke, selamat Ibu Silviana. Ini bukan akhir ya dari pelatihan ini, dari awal yang harus Ibu Silviana lakukan dan menghabituasikan sehari-hari di sekolah. Oke, kita langsung ke terima kasih juga kepada Pak Mentor yang sudah hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Pak untuk memberikan dukungannya.
mungkin nanti Pak Mentornya tagih nih tadi apa yang tindak lanjutnya Ibu Silviana. Ya, saya kembalikan ke Ibu Vivi sebagai coach pada hari ini. Silakan untuk menyempurnakan Terima lagi kasih Ibu laporan Irma, Ibu terima Silviana. kasih. Iya. Baik, terima kasih Ibu Wati, Ibu Selvi. Jadi sedikit ya, jadi tadi sudah disampaikan oleh Ibu penguji bukti fisik gitu ya. Jadi bukan hanya foto, kalau ada dokumen berarti harus dilampirkan. Seperti misalnya membuat soal berarti soalnya. Kemudian ada perbandingan nilai yang saya lihat itu ada nilai awal, sebelum dan sesudah itu harus dijelaskan. Jadi nanti artinya apa itu gitu ya. Jadi artinya apa nanti itu akhirnya menjadi nanti kesimpulan. Jadi itu sudah disampaikan oleh Ibu penguji ya, jadi tipsnya. Bu Selvi? Iya Bu. Ibu Selvi? Iya Ibu. Iya. Jaringan tidak bagus ini, aduh. Iya Ibu. Bagus jaringan. Iya. Ya. Jadi bukti fisiknya ya dilengkapi. Tadi Iya. yang kalau ada seperti ada perbandingan nilai awal, sebelum dan sesudah itu dijelaskan maksudnya apa, gitu ya, supaya nanti dijelas itu akhirnya menjadi kesimpulan. Kemudian oke, nilai dasar PNS bukan nilai dasar ASN. Oke, baik. Jadi saya rasa sudah lengkap dari Ibu penguji tadi. Jadi segera dilengkapi apa yang masih kurang-kurang ya di bukti fisik. Kemudian di narasi juga ada tambahan yaitu seperti menjelaskan nilai awal, sebelum dan sesudah itu ya kesimpulannya bagaimana, gitu ya. Oke, baik. Dengan demikian berakhir sudah pemaparan laporan aktualisasi nilai dasar PNS dari Ibu Selviana Kristiana Ruru. Terima kasih Pak Madandreng sudah mendampingi Ibu Selviana dari awal sampai akhir hari ini ya. Selanjutnya tentu saja tetap dalam bimbingan Bapak di sekolah. Oke, baik, terima kasih Ibu Wati dan Pak Mentor. Akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Pastiani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Selvi.